Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Dalam suatu kesempatan pada masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada sebuah kisah menarik untuk diangkat di sini. Di sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umar bin Khattab, khalifah yang kedua dalam Islam, beliau menyampaikan hadisnya ke tengah-tengah kita. Disebutkan di situ, bainama nahnu hinda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin il tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sa'r la ya'rifuhu la yura alaihi safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di hadis ini dikisahkan ke tengah-tengah kita tatkala kami, para sahabat yang ada ketika itu, berada di sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba tola alaina, tampil ke tengah-tengah kita rajulun syadidu bayadis siyab. Ya, seorang laki-laki yang memakai pakaian putih bersih. Syadidu sawadis sa'r. Berambut hitam pekat. La yura alaihi asarus safar. Ya, tidak terlihat juga bekas pijakan kaki beliau. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam duduknya itu fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya, dia dekatkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, laki-laki yang tidak kita ketahui, yang datang tidak jelas pijakan kakinya itu, bertanya, ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhbirni, tolong sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku, anil Islam, tentang apa Islam itu. Waqala, maka Rasul kemudian menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam itu, kata Rasulullah, an tashhada, adalah persaksian atau menyaksikan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persaksikan atau mempersaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya.
Para pendengar yang terhormat, hadirin dan hadirat, hadis ini tentunya berisi membangun tahap yang penting dijelaskan ke tengah-tengah kita. Tahap yang masih kategori pertama. Kalau disampaikan lengkap hadis ini, sebetulnya ada 4 kelompok yang disampaikan ke tengah-tengah kita berupa rangkaian lengkap pembangunan agama yang ada itu. Yang tidak kurang dari 5 tonggak penting agama. Tonggak penting yang dijelaskan di sini adalah tonggak yang pertama berupa syahadat. Ya, syahadat, ya seperti telah disinggung sebelumnya, jelas berupa ungkapan yang disampaikan dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seorang muslim yang sudah datang ke tengah-tengah dirinya hidayah Allah, ya, mengucapkan sesuatu yang rata-rata kita sudah tahu dan pernah mendengarnya, tapi tidak semua orang mengatakan itu. Itulah persaksian proklamir diri dari diri seseorang. Mata hatinya sudah dianugerahi nurani yang bagus oleh Allah. Ada hidayah, sinar yang datang dari Sang Pencipta. Datang ke dalam dirinya dan hadir untuk kemudian tidak sekedar ada dalam dadanya, tapi diucapkan juga ke tengah-tengah kehidupan sebagai persaksian yang berani dari dirinya menyatakan sesuatu yang penting, ya, yang terkait dengan dirinya, dengan penciptanya, dan juga dengan kehidupan nyata di dalam alam nyata ini. Nah, syahadat dengan demikian, ya, bukan sekedar suatu formalitas tentang persaksian, melainkan juga adalah memiliki makna penting, ya, peluang dari seseorang, ya, melakukan aktivitas yang memberdayakan. Seorang yang sudah menyaksikan 2 kalimat syahadat, jelas di sini dia beroleh hidayah dari Allah, dan hidayah dari Allah itu dengan berani orang itu menyampaikan, ya, di depan, ya, suasana formal. Dan syahadat yang baik itu memang diformalkan. Karena dengan formalnya syahadat seseorang, ya, lebih-lebih yang disampaikan di hadapan orang yang tepat, tokoh yang alim, yang tahu agama, yang tahu menjelaskan kehidupan yang terkait dengan syahadat, dengan apa makna syahadat yang tidak sekedar formalitas, itu akan menjadikan dirinya semakin tercerahkan dengan, ya, pernyataan 2 kalimat syahadat itu. Dan syahadat dengan demikian menjadi pembuka dirinya untuk terjun ke dunia luas. Bukan sekedar dunia yang ada sekarang ini yang akan dia terjuninya, melainkan di akhirat yang akan datang yang akan dia terjuni juga sebagai kehidupan lebih lanjut. Seorang yang menyaksikan 2 kalimat syahadat jelas adalah orang yang berdaya. Dari daya-daya itu dia memiliki peluang untuk menyebut asma Allah yang tidak hanya satu nama Allah saja. Kita kenal dalam Asmaul Husna, Allah memiliki 99 nama yang diperkenalkan kepada kita. Tentu kalau dia sudah kuat muslimnya dan semakin banyak yang dia pelajari, akan tahu juga bahwa di sebalik 99 ini ternyata masih ada nama-nama Allah yang lain yang belum sepenuhnya kita tahu. Dan suatu ketika akan sampai juga pemahaman mengenai apa itu Asmaul A'zam. Nah, yang jelas
Bagi orang yang sudah menyaksikan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah, dia bisa memperteguh dirinya dengan ungkapan Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahim Jalla Jalaluh, Al-Maliku Jalla Jalaluh, Al-Hayyu Jalla Jalaluh, Al-Qayyum Jalla Jalaluh, Al-Badi Jalla Jalaluh, dan nama-nama yang lain yang sebetulnya bisa kita serap dari nama-nama Allah untuk kekuatan diri kita, keberdayaan diri kita. Dan seorang yang sudah menyaksikan 2 kalimat syahadat, tentunya imannya adalah sebuah energi yang siap menerima kenyataan dalam hidup ini. Kenyataan untuk melaksanakan ajaran Islam. Kenyataan juga untuk selanjutnya mendakwahkan ajaran Islam yang sudah diketahuinya. Karena seorang yang sudah kuat imannya, mendalam Islamnya, muncul kekuatan dari dirinya untuk menyampaikan Islam yang diyakininya, Islam yang dipeluknya, Islam yang sudah didalaminya itu dalam sebutan-sebutan yang menunjukkan kedalaman keislamannya. Dari situlah memungkinkan dia untuk mulai berdakwah yang bagus. Karena orang yang Islamnya kuat, tentunya tidak hanya untuk dirinya Islam itu. Seseorang yang berketurunan tentunya bisa mewariskan Islam itu, mengajarkan Islam itu, menyampaikan pengalaman penghayatan keislaman itu kepada putranya, keturunannya, lingkungannya, dan berdakwah sebagai kepuasan dirinya dalam beragama, dan mengingat juga supaya kepuasan yang dialaminya itu sampai kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Dia bersaudara dengan saudara sesama muslim. Dia setiap hari berpeluang untuk kontak dengan Tuhannya dalam sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat yang lain, yang dia ketahuinya sebagai perintah Allah untuk ditunaikan di dalam kehidupan ini. Alhasil, seorang yang sholatnya sudah ditunaikan sebagai aplikasi dari syahadat yang diucapkannya, dia alhamdulillah syahadatnya dapat dipersegar lebih jauh untuk pemberdayaan kita di dalam kehidupan. Dengan syahadat yang disampaikannya, tentunya dia dapat melakukannya ketika wudhu dipersegar lagi, sebelum wudhu disampaikan syahadatnya dipersegar lagi. Ketika mendengar orang azan, dijawabnya azan. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab juga dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika saudara-saudaranya yang baru beriman mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pun tersegarkan dengan syahadat itu. Dengan demikian maka persaksian syahadat adalah suatu kehadiran diri untuk melanjutkan banyak hal di dalam dunia dan yang sekaligus untuk sambung dengan alam di akhirat yang akan datang. Orang yang sudah bersyahadat adalah seorang muslim, dan tentunya dia dengan keyakinannya akan dipegang teguh syahadat itu sampai akhir hayatnya dalam merealisasikan Islam dalam kehidupan nyata. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.